Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, kenalkan nama saya Margareta Wenge, dipanggil Rita. Saya tinggal di Belgia bersama suami dan anak-anak. Saya mau bersaksi bagaimana Tuhan menyembuhkan saya di saat saya dan suami teridentifikasi positif COVID-19. Saat itu tanggal 27 Oktober 2020. Di pagi hari itu saya teringat mendadak tenggorokan saya terasa begitu sakit. Saya berusaha minum air hangat bersama madu dan lemon. Tapi sakitnya semakin menggigit, sakitnya semakin kuat. 28, sakit itu demam saya mulai tinggi. Suami saya hanya batuk, tidak ada flu, tidak ada demam. Demam saya tinggi sampai 40-41 derajat. Sekujur tubuh badan saya begitu sakit, seperti dilindas truk atau dipukul orang. Sampai saya pun tidak bisa bangun dari tempat tidur saya. Tanggal 28, 29. Saya harus bangun dan mengikuti tes COVID di salah satu daerah di Belgia, masih di Brussel. Nah, setelah kami tes COVID tanggal 29, keluar tes itu tanggal 31 Oktober. Nah, dari 29 ke 30, saya sampai ke toilet saja, ke kamar toilet aja tuh sampai merangkak karena sakit sekali dari ujung rambut sampai ujung kaki saya. Saya bersyukur saya tidak mengalami komplikasi pernapasan, saya juga tidak batuk. Saya percaya janji Tuhan. Saya berdoa dan teman-teman pendoa yang lain pun mendukung saya dan suami saya. Kami berdua sepakat. Setiap kali kalau saya dengan suami akan tidur, saya selalu berkata kepada dia, "Selamat tidur." Dan kami berdoa, kami berkata, kalau besok saya tidak bangun lagi, berarti tugas saya selesai untuk Eropa. Suami saya pun sama. Kami mengatakan goodbye my love, selamat tidur. Karena kita tidak tahu berapa panjang umur kita. Di saat dari saya kena COVID tanggal 27, Tuhan memberikan saya firman Tuhan. Mazmur 27. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Di situ saya ganti perkataan terangku dan keselam, kepada siapakah saya perkatakan dengan iman, sekalipun saya tidak bisa bergerak, sakit kepala, panas tinggi, indera penciuman dan perasa hilang. Saya tidak bisa mencium, saya tidak bisa merasakan makanan dan minuman. Tenggorokan saya begitu sakit, saya tidak bisa menelan makanan yang keras. Saya cuma makan oats setiap hari. Tapi puji Tuhan, suami saya tidak separah saya. Suami saya Ludovicus Mardiono, ya seorang pendeta GBI Kerajaan Allah Brussel. Kami berdua mengembalakan. Dan di situ saya perkatakan janji Tuhan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada COVID-kah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap COVID-kah aku harus gemetar? Dan di ayat terakhir Tuhan berkata, ayat 13 dan 14, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Setiap hari kami mendeklarasikan Mazmur 27. Kepada COVID-kah kami harus tidak, Tuhan. Kami hanya takut kepadamu.
Dan kami perkatakan, jikapun kami dipanggil pulang ke rumah Bapa karena COVID, berarti tugas kami di bumi selesai. Nah, saya mau cerita bagaimana saya dengan suami bisa melewati. Saya perkatakan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekalipun badan saya berbaring, pikiran saya terus memperkatakan janji-janji Tuhan. Memperkatakan semua apa yang Tuhan Yesus lakukan. Saya bilang, Tuhan, Kau menyembuhkan wanita Samaria yang 12 tahun pendarahan. Kau juga akan menyembuhkan kami. Orang kusta Kau sembuhkan. Apalagi kami anak-anak-Mu. Terus saya perkatakan janji Tuhan. Karena Bapak Ibu, di saat kita tidak berdaya, karena COVID itu tidak ada obatnya. Saya dengan suami hanya meminum paracetamol. Itu 1 mg atau 1000 mg. Ya, 1 gram, sorry Bapak Ibu, 1 gram atau 1000 mg. Itu satu hari itu 4 kali. Tidak ada obat yang lain. Kami cuma meminum vitamin-vitamin. Saya bersyukur ada jemaat kami yang menolong kami di saat kami tidak bisa keluar untuk membeli obat-obatan. Ada jemaat yang datang untuk memberikan kami vitamin D, vitamin C, vitamin untuk tulang dan segala macam. Kami hanya minum minuman vitamin itu saja, dan kami setiap kali meminum obat dan vitamin kami menumpangkan tangan atas obat dan vitamin. Dan di tanggal 31 pagi jam 4 saat suami saya dan saya terbangun untuk meminum air, kami melihat karena pemberitahuan positif dan negatif itu melalui handphone. Dan kami membuka handphone kami, dan di situ kami dinyatakan kami positif COVID-19. Kami mempunyai 3 orang putra, 12 tahun, 10 tahun, dan 4 tahun. Luar biasanya, kami melihat mujizat Tuhan. Anak-anak kami tidak satu pun yang positif COVID, karena di Belgia anak-anak di bawah umur tidak bisa tes COVID. Mereka begitu sehat, terutama anak kami yang ketiga itu tidur dengan kami dalam keadaan kami berdua positif COVID. Dan dia sampai kami sembuh, itu dia tidak mengalami sakit sedikit pun. Kami melihat bahwa itulah antibodi yang dari Tuhan. Kami terus memberkati dan mendoakan putra kami ini, tiga-tiganya. Kami di rumah pakai masker. Kami terus menjaga jarak. Saya terutama kami mengurung diri kami di kamar. Dan yang luar biasa bahwa anak-anak kami, khususnya anak sulung kami yang laki-laki, itu dia memasak usia 12 tahun. Dia memasak untuk kami, dia masak nasi. Dia masak apa saja yang bisa dia lakukan untuk memberi kami makan. Luar biasa. Tuhan bekerja di balik tangan anak-anak kami. Mereka menolong kami, mereka masuk ke kamar kami, membersihkan lantai, menyapu, mengepel. Dan mereka selalu tiap malam berkata dan berdoa untuk kami orang tuanya, dan berkata, Mami, Daddy, we love you. You will be healthy. You will be survive. Kami berdua terus menguatkan hati dan iman kami, dan kami persiapkan mereka in case jika kami berdua tidak bisa survive. Kami terus kuatkan apapun yang terjadi. Pegang Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Dan kami melihat di hari keempat, setelah kami keluar itu bukti hasil tes positif kami, hari yang keempat saya merasakan badan saya begitu enak. Tidak ada lagi sakit kepala, tidak ada lagi rasa tenggorokan saya sakit. Itu tidak. Suara saya mendadak bisa keluar, yang awalnya tidak bisa keluar, mendadak menjadi jernih, bisa keluar dan bisa berkata-kata. Saya berlutut dengan Tuhan dan menangis, Tuhan terima kasih, Engkau sudah sembuhkan saya. Saya percaya Tuhan sudah menyembuhkan, sekalipun panas saya masih tinggi, tapi badan saya sudah enak, sudah tidak lagi merasa sakit, tidak lagi merasa seperti diremek, ya tidak lagi. Tapi saya merasa lebih enak, dan suami saya pun sama. Kami memuji menyembah Tuhan. Dan saya mau katakan kepada semua pasien COVID-19, jangan pernah takut, Tuhan Yesus akan menyembuhkan. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu. Tuhan Yesus, terima kasih.
Engkau akan menyembuhkan pasien COVID seperti Engkau menyembuhkan hamba-Mu dengan suami hamba. Biarlah setiap pasien COVID ini memiliki hati yang gembira. Mereka memperkatakan janji-janji Tuhan dan mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kesembuhan Bapak Ibu yang saat ini menonton live streaming ini. Biarlah Tuhan yang menyentuh hati mereka, mengubahkan hidup mereka menjadi baru. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.